Ya, pemirsa, menabung dan investasi umum digunakan untuk mengelola maupun mempersiapkan keuangan di masa depan. Kedua cara ini sering dianggap sama karena memiliki tujuan yang serupa. Oleh karena itu, banyak orang memilih salah satunya adalah untuk bisa mencapai financial freedom di masa depan. Padahal ketika kita menabung atau Anda menabung, sebaiknya juga diikuti dengan melakukan investasi. Karena investasi menawarkan imbal hasil yang tentunya lebih besar dan juga cocok untuk jangka panjang. Nah, agar lebih jelas lagi kita simak ya perbedaan menabung dan juga investasi di slide berikut ini. Ya pemirsa, menabung gitu ya, sebetulnya kita juga pasti sudah pada tahu ya. Investasi adalah penyimpanan kekayaan, artinya dalam jangka waktu tertentu agar mendapat untung lebih besar atau proses mengembangkan uang dengan tujuan jangka panjang. Sementara itu tadi ya kalau menabung pasti pemirsa udah pada tahu gitu. Ini adalah merupakan cara atau gaya menyimpan uang untuk kebutuhan jangka pendek yang tentunya bisa dicairkan atau diambil kapan saja ketika dibutuhkan. Nah, lalu jika ditanya perbedaan investasi dan menabung, maka keduanya merupakan strategi yang sama untuk bisa mencapai tujuan finansial. Namun kita lihat ada resiko ya dari investasi dan juga menabung yang tentunya berbeda. Agar lebih jelas mengenai perbedaan keduanya, berikut ulasan selengkapnya pemirsa. Nah, kalau investasi ini dilakukan untuk target dan juga jangka waktu panjang. Misalnya untuk 10 tahun atau sampai dengan 20 tahun. Investasi juga biasanya digunakan untuk kebutuhan di masa yang panjang, seperti misalnya untuk biaya kuliah anak hingga persiapan pensiun. Nah, sebelum berinvestasi, sebaiknya pahami dulu juga tentang jenis hingga risiko investasi yang dipilih. Ada jenis investasi yang memang memiliki risiko kecil, seperti misalnya emas dan juga reksadana, karena kalau kita lihat harga emas ini memang cenderung naik di setiap tahun meskipun sedikit demi sedikit, tapi menjadi pilihan banyak orang berinvestasi dalam instrumen emas ini ya. Sehingga sebetulnya emas ini memang lebih cocok digunakan sebagai investasi jangka panjang. Lalu ada juga investasi yang risikonya fluktuatif nih, seperti misalnya saham. Investasi saham merupakan salah satu instrumen investasi yang punya risiko yang tinggi. Hal ini mengingat fluktuasi di pasar saham yang terjadi setiap hari akan mempengaruhi imbal hasil dari saham yang dimiliki. Di sisi lain, dalam berinvestasi saham ini bisa memberikan return yang paling agresif dan juga menarik di antara instrumen investasi lainnya. Investor dalam hal ini juga perlu memantau pergerakan harga saham, kondisi perusahaan, dan juga sentimen-sentimen yang muncul yang mempengaruhi pergerakan sahamnya. Nah, berbeda dengan investasi, menabung biasanya dilakukan hanya untuk menyimpan uang sebagai persiapan keadaan darurat jika sewaktu-waktu membutuhkan uang cepat. Selain itu juga menabung ini dilakukan seseorang jika memiliki target atau mempunyai target jumlah uang yang akan dikumpulkan dan akan digunakan untuk tujuan tertentu dalam waktu dekat. Misalnya untuk berlibur di akhir tahun, maka disisihkan uang untuk disimpan. Nah, biasanya juga jumlah uang yang dibutuhkan dan uang yang akan disisihkan di setiap bulannya ini sudah ditentukan ya dalam tenggat waktu tertentu. Ada berbagai jenis tabungan yang tentunya dapat digunakan oleh masyarakat, mulai dari tabungan konvensional, tabungan berjangka, tabungan haji, tabungan anak, hingga tabungan giro. Lalu ada juga tabungan yang tujuannya memang untuk investasi, tapi tabungan jenis ini misalnya seperti deposito ya, berbeda dengan tabungan konvensional karena ada syarat-syarat yang memang harus dipenuhi oleh nasabah. Nah, umumnya tabungan ini hanya membantu memudahkan mereka yang ingin berinvestasi atau mengembangkan uang, dan ini berbeda dengan menabung untuk menyimpan. Nah, sekarang di slide selanjutnya kita akan lihat nih alternatif pilihan investasi. Ya, ini adalah alternatif pilihan investasi ya pemirsa. Nah, berbicara mengenai investasi, investasi ini memang hal yang penting dilakukan demi mempersiapkan kondisi keuangan di masa depan yang lebih stabil. Saat ini ada banyak instrumen investasi yang bisa dipilih dengan beragam imbalan yang menjanjikan. Tapi Anda juga perlu berhati-hati ya dalam memilih jenis investasi, apalagi jika masih pemula. Artinya jangan mudah tergiur pada investasi yang menjanjikan tingkat pengembalian hasil yang cukup tinggi tanpa mencari tahu dulu resiko dari instrumen investasi tersebut. Alih-alih mendapat untung, bisa saja kita atau Anda mendapatkan kerugian karena tidak paham mengenai instrumen investasi tersebut sehingga kita tetap harus berhati-hati. Nah, pemirsa, sekarang kita akan membahas alternatif pilihan investasi. Kita lihat untuk yang pertama, ada surat berharga negara atau SBN.
Nah, perencana keuangan Advisor Alliance Group Indonesia, Andi Nugroho mengatakan investasi yang paling aman dan juga cuan bagi pemula adalah SBN seperti misalnya obligasi negara retail atau ORI ataupun suku retail. Nah, ORI dijual pemerintah kepada investor retail dalam bentuk tanpa warkat di pasar perdana domestik serta dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Dana yang terkumpul dari penerbitan surat utang negara ini akan digunakan pemerintah untuk pembiayaan APBN. Sedangkan sukuk retail merupakan jenis SBN yang memakai prinsip syariah di dalamnya. Pemerintah menawarkan dan menjual suku retail melalui agen penjual. Ada beberapa yang perlu diperhatikan bagi investor pemula. Hari kalau dilihat ya, pertama, menyesuaikan instrumen investasi yang dipilih dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian harus mengetahui juga nih profil risiko dan kemudian baru memilih jenis investasinya. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai investasi yang berpotensi cuan. Kalau ini tadi ada emas juga, ya ada reksadana juga. Sekarang kita akan membahas investasi yang berpotensi cuan. Kita lihat nih pemerintah ini melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan juga Risiko Kementerian Keuangan pada Jumat 26 Januari 2024 mengumumkan kupon imbal hasil obligasi negara retail atau ORI seri ORI 025 yang terdiri dari dua pilihan jangka waktu. Untuk kupon ORI 025T3 dengan tenor 3 tahun sebesar 6,25%, lalu itu per tahun ya, dan juga ada kupon ORI 025T6 dengan tenor 6 tahun sebesar 6,4% per tahun. Nah, jika dibandingkan dengan bunga deposito pada saat ini, maka kupon atau bunga SBN Retail 2024 ini memang sangat menarik pemirsa. Bahkan ini adalah yang tertinggi untuk seri ORI dalam 3 tahun terakhir. Bagi Anda yang merupakan investor pemula, perlu mengetahui bahwa kupon ORI 025 ini bersifat fixed rate atau tetap sehingga jatuh tempo dibandingkan suku bunga acuan Bank Indonesia, yakni BI rate yang saat ini di level 6%, maka selisih imbal hasil atau spreadnya ORI 0,25 tenor 3 tahun dengan bunga acuan BI ialah 25 basis point atau 0,25%. Adapun spread imbal ORI 0,25 tenor 6 tahun ini dengan bunga acuan Bank Indonesia ialah 4 basis point atau 0,4%. Nah, besaran kupon ORI 025 ini memang lebih menarik ya daripada deposito bank, dan saat ini suku bunga lembaga penjamin simpanan atau LPS periode 1 September 2023 hingga 31 Januari 2024 adalah 4,25% untuk bank umum. Dan selain itu, pajak imbal hasil SBN Retail juga kalau dilihat nih lebih rendah ya, hanya 10%, sementara untuk pajak bunga deposito ini di 20%. ORI 025 ini memang lebih menarik dari deposito karena 100% dijamin oleh pemerintah. Nah, ORI 025 ini juga dapat dipesan di mitra distribusi yang memang ditunjuk resmi oleh Kementerian Keuangan, salah satunya adalah BRI. Nah, untuk lebih jelasnya terkait ORI 025, nanti kita akan membahasnya usai jeda, tetap di Investime pemirsa.